angka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Moda berpikir atau thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Berikut ini pembahasan beberapa konsep dan strategi berpikir komputasional yang biasa digunakan dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Yang pertama adalah rekursi. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang konsep rekursi dan beberapa contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep tersebut. Salah satunya adalah barisan Fibonacci. Silahkan diamati sepintas tentang gambar komputer atau gambar layar komputer yang di dalamnya ada gambar layar komputer lagi hingga semakin mengecil. Suatu masalah dapat didekomposisi menjadi permasalahan yang serupa, namun ukurannya lebih kecil. Saat kita diminta untuk memindahkan satu kardus buku yang sangat berat dan tidak dapat kita angkat, maka kita akan membagi kardus tersebut ke dalam beberapa kardus yang lebih ringan, sehingga pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Ketika menghitung suatu nilai faktorial, kita pun harus menghitung nilai faktorial yang lebih kecil. Misalnya, ketika menghitung 10 faktorial, kita juga harus menyelesaikan 1 faktorial, 2 faktorial, hingga 9 faktorial terlebih dahulu, hingga akhirnya kita baru menghitung 10 faktorial. Secara alami, terdapat banyak permasalahan yang dapat dimodelkan dengan lebih mudah menggunakan konsep rekursif ini. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari konsep dasar rekursi yang akan sangat berguna untuk melakukan dekomposisi pada suatu permasalahan besar dalam bentuk permasalahan yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Rekursi didefinisikan sebagai sesuatu yang mengandung sesuatu itu sendiri. Dengan demikian, dapatkah kalian melihat rekursi dalam gambar-gambar sebagai berikut? Lihat gambar yang paling kiri, yaitu gambar segitiga Sierpinski, sedangkan yang paling kanan itu adalah gambar boneka bersarang dari Rusia. Silahkan diamati beberapa kumpulan segitiga dari yang kecil hingga terbesar yang ada di gambar segitiga kiri. Lalu amati pula boneka bersarang dari Rusia, di mana boneka besar kalau dibuka di dalamnya ada boneka lagi yang lebih kecil lagi, ketika dibuka akan ada boneka lagi yang lebih kecil lagi. Lalu adakah proses rekursi di dalam gambar tersebut? Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas fungsi atau barisan rekurensi atau recurrence, yaitu fungsi atau barisan di mana nilai dari fungsi atau barisan tersebut ditentukan atau tergantung dari nilai fungsi atau barisan itu sendiri secara rekursif pada urutan nilai-nilai sebelumnya. Misalnya, kita memiliki sebuah barisan AI di mana I-nya berisi 1, 2, dan seterusnya hingga N sebagai berikut. AI sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, di mana nilai pertama dari barisan A1 adalah 1, dan kemudian nilai-nilai berikutnya dalam barisan tersebut dihitung dengan cara menambahkan nilai 2 kepada nilai barisan sebelumnya. Kita dapat menuliskan dalam notasi rekursif sebagai berikut. AI bernilai 1 jika I-nya sama dengan 1. Atau AI bernilai AI-1 ditambah 2 jika I-nya lebih dari 1. Pada definisi sebuah barisan atau fungsi rekursif, selalu ada minimal 2 hal yang harus ditentukan, yaitu basis yang menunjukkan dasar atau nilai awal dari fungsi atau barisan tersebut. Misalnya pada contoh di atas, A1 sama dengan 1, itu berarti nilai dasarnya. Kemudian ada rekursi, menunjukkan hubungan antara nilai dari fungsi atau barisan tersebut dengan nilai-nilai sebelumnya yang telah diketahui.
Misalnya, pada contoh di atas, rekursinya adalah AI sama dengan AI-1 ditambah 2 jika I-nya lebih dari 1. Sebuah fungsi atau barisan rekursif bisa jadi ditentukan dari tidak hanya satu buah nilai sebelumnya saja, tetapi dapat juga dari 2, 3, dan seterusnya dari nilai sebelumnya. Sebagai contoh, yang tadi adalah AI bernilai 1 jika I-nya sama dengan 1, dan AI akan bernilai AI-1 ditambah 2 jika I-nya lebih dari 1. Silahkan dilihat, di sini ada I atau baris ke I, di bawahnya ada nilai dari AI-nya. Kemudian kita lihat untuk baris yang 1, jika I-nya 1, maka AI-nya berapa? Kita lihat pada notasi di atas. Jika AI akan bernilai 1 jika I-nya 1. Dengan demikian, karena ini I-nya 1, maka AI-nya akan bernilai 1. Bagaimana jika I-nya 2? Kita cek notasinya di atas. AI bernilai 1 jika I-nya sama dengan 1. Tentu ini tidak bernilai 1 karena I-nya tidak sama dengan 1. Lihat di bawahnya. AI akan bernilai AI-1 ditambah 2 jika I-nya lebih dari 1. Karena memang kali ini I-nya lebih dari 1, yaitu 2, maka AI-nya berarti nilainya adalah sesuai dengan AI-1. AI-1 itu berarti A2-1, 2-1 itu 1. Kalau kita lihat pada I1, itu AI-nya adalah 1. Ditambahkan 2, 1 tambah 2 menjadi 3. Berarti AI-nya bernilai 3. Bagaimana dengan I yang 3? Jika I-nya 3, maka AI-1 ditambahkan 2. Dengan kata lain, jika I-nya 3, maka nilai AI sama dengan AI-1 atau A3-1. A3-1 itu berarti sama saja dengan 2. I2 itu AI-nya 3. Ya kan? Nah, 3 ditambah dengan 2, 5. Berarti AI-nya sama dengan 5. Demikian seterusnya. Di situ ada proses rekursif yang diawali dengan basis 1. Sebagai contoh sebuah barisan dapat didefinisikan sebagai berikut. AI sama dengan 1 jika I-nya sama dengan 1 atau I-nya sama dengan 2. Artinya AI itu akan dinilai 1 jika I-nya 1 ataupun I-nya 2. Tetapi AI akan bernilai sama dengan AI-1 ditambah AI-2 jika I-nya lebih dari 2. Barisan ini dimulai dengan nilai 1. Kemudian untuk menentukan nilai berikutnya, kita hitung dengan cara menjumlahkan 2 nilai sebelumnya pada barisan tersebut, sehingga didapatkan barisan sebagai berikut: 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Bagaimana simulasinya? Mari kita perhatikan. Di sini ada I, di bawahnya ada AI. Kalau I-nya diisi 1, berapakah nilai AI? Kita lihat sesuai notasinya. AI sama dengan 1 jika I-nya sama dengan 1. Nah, berarti dalam hal ini karena I-nya 1, AI-nya adalah 1. Bagaimana jika I-nya sama dengan 2? Berapakah nilai AI-nya? Kita cek lagi notasinya. AI akan bernilai 1 jika I-nya sama dengan 1 atau I-nya sama dengan 2. Karena di sini I-nya sama dengan 2, berarti AI-nya juga 1. Bagaimana kalau I-nya 3? Kalau I-nya 3, kita lihat notasinya. AI sama dengan 1 jika I sama dengan 1 atau I sama dengan 2. Tentunya bukan ini, karena I-nya di sini 3. Kita lihat di bawahnya. AI bernilai AI-1. AI-1 berarti 3-1. 3-1 itu 2. Kita lihat.
I2 itu AI-nya 1 ditambah AI-2 I-nya itu 3, 3-2 itu 1. Kita lihat untuk I1 nilainya adalah AI-nya 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Demikian seterusnya dengan I4, 5, 6 dan seterusnya. Barisan tadi biasa disebut sebagai barisan Fibonacci karena dipopulerkan oleh seorang matematikawan Italia bernama Fibonacci. Nama lengkapnya adalah Leonardo Fibonacci, 1170 hingga 1250 Masehi. Perlu diperhatikan bahwa karena pada bagian rekursi kita memerlukan dua nilai terakhir, pada baris basis kita perlu mendefinisikan dua nilai pertama dari barisan tersebut. Secara umum, banyaknya nilai yang harus didefinisikan pada bagian basis ditentukan oleh banyaknya suku barisan yang diperlukan pada bagian definisi rekursi. Nah, ayo kita berlatih. Kerjakan aktivitas individu yang terdapat pada buku halaman 27 hingga 28. Dan mari kita renungkan. Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini dalam lembar refleksi pada buku kerja. Yang pertama, apakah kalian dapat menentukan nilai dari suatu barisan atau fungsi apabila diberikan nilai awal dan definisi relasi rekurensinya? Yang kedua, apakah kalian sudah berhasil memodelkan contoh masalah pada latihan-latihan di atas dalam bentuk relasi rekurensi? Yang ketiga, apakah kalian merasa ada masalah lain yang serupa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimodelkan dalam bentuk relasi rekurensi tadi? Yang keempat, pelajaran paling berkesan apa yang kalian dapatkan dari aktivitas latihan ini? Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Silahkan dilanjutkan dengan belajar secara langsung. Selamat belajar.